Baik, sebelumnya selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ketemu lagi ya di pertemuan ke-8 hari ini. Kita akan membahas terkait dengan barisan dan deret. Oke, nanti kita akan belajar apa itu barisan dan deret, juga nanti ada beberapa materi terkait dengan barisan dan deret. Oke, akan tetapi sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu. Semoga apa yang akan kita pelajari bisa dipahami dengan baik, kemudian bisa bermanfaat juga ke depannya. Doa dipersilahkan. Oke, terima kasih yang sudah hadir. Silahkan mungkin teman-teman yang belum bergabung, disuruh segera bergabung. Oke, kita lihat dulu apa saja yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama adalah terkait dengan barisan dan deret itu sendiri ya, konsep barisan dan deret itu apa sebenarnya. Kemudian habis itu nanti kita pelajari barisan dan deret aritmatika, kemudian ada juga barisan dan deret geometri, ada bunga tunggal, bunga majemuk, dan terakhir ada anuitas. Tetapi untuk hari ini kita akan membahas 4 bab atau 4 bagian pertemuan hari ini. Nanti yang anuitas akan kita bahas di minggu depan. Oke. Sebelum kita masuk ke konsepnya atau materi kita hari ini, kita pelajari dulu apa sih barisan dan deret. Mungkin teman-teman sering pelajari atau mungkin sering lihat di kehidupan sekitar gitu ya, mungkin di kehidupan sehari-hari atau di dalam bisnis ataupun dalam bidang yang lainnya. Contohnya misalkan saya kasih satu kasus, misalkan setiap tahun harga properti itu selalu naik sebesar 5% dari tahun sebelumnya. Misal kalau tahun ini harga rumah itu 100 juta, maka nanti tahun depan rumahnya akan menjadi 100 juta ditambah dengan kenaikannya sebesar 5%. 5% dari 100 juta, 5 juta. Maka tahun depan rumah kita menjadi 105 juta. Tahun depan naik lagi 5% dari berapa? Dari harga sekarang kan 105 juta. Oke, maka nanti kenaikannya menjadi 110,25 juta. Begitu seterusnya. Nah, kalau ada suatu kenaikan yang konstan, yang selalu sama setiap tahun atau setiap periode, itu maka disebut sebagai suatu barisan. Contoh yang lain lagi, misalkan, harga suatu barang pada saat pembelian katakanlah 500 juta. Oke, kemudian barang tersebut mengalami penurunan nilai atau depresiasi atau penyusutan nilai. Dikatakan setiap tahun turun sebesar 15 juta. Maka kalau seperti itu, kira-kira tahun depan harganya menjadi berapa, teman-teman? Kalau sekarang 500 juta, terus harganya tiap tahun turun sebesar 15 juta. Berarti tahun depan jadi 485. Tahun berikutnya turun lagi 15 juta. Jadinya 400 berapa? 70 dan seterusnya. Nah, itu adalah barisan juga karena setiap tahun naik ataupun turun itu termasuk di barisan. Kemudian misalkan contohnya lagi ketika kita melakukan investasi dengan tingkat pengembalian atau return sebesar 7% per tahun. Nah, kalau misalkan kita sudah menginvestasikan uang kita 100 juta, maka tahun depan uang kita menjadi 100 juta ditambah dengan return-nya atau tingkat pengembaliannya katakanlah 7%. Kalau 7% ya berarti jadinya 100 juta tambah return-nya tadi 7 juta. 7% dari 100 juta. Nah, kalau misalkan seperti itu terjadi kenaikan yang sama, ada konstan ya, secara konstan, maka itu disebut sebagai suatu barisan. Kalau deret sendiri itu apa? Deret itu jumlahannya, jumlahan dari barisan itu. Oke, kalau kita lihat secara konsep ya, kita lihat dulu apa sih itu barisan. Nah, barisan merupakan suatu urutan dari suatu anggota himpunan berdasarkan ada aturan tertentu. Ada yang namanya aturan. Aturannya bisa naik, bisa turun. Bisa ditambahkan dengan sesuatu yang sama, katakanlah plus 5, plus 5, plus 5, dan seterusnya. Atau juga bisa turun. Bisa dikurangi 0, dikurangi 3, dikurangi 3, dikurangi 3. Atau juga bisa dikali 2, dikali 2, dikali 2. Bisa juga. Yang penting selalu sama, konstan. Sedangkan deret tadi apa? Penjumlahan dari suku-suku yang sudah kita miliki tadi. Kalau misalkan barisannya aritmatika ya berarti nanti ada deret aritmatika. Kemudian kalau misalkan deretnya geometri ya berarti penjumlahan dari suku-suku geometri. Oke. Nah, di sini kita jelaskan dulu ada dua nih. Kalau yang aritmatika dan geometri bedanya apa? Oke, kalau yang aritmatika itu ketika aturannya itu ketika naik atau turunnya berdasarkan penjumlahan. Misalkan kayak tadi contohnya nih, plus 5, plus 5, plus 5, plus 5.
Atau minus 3, minus 3, minus 3, minus 3. Nah, itu masuknya yang aritmatika. Saya kasih contoh misalkan. Misalkan di sini kita punya 5, kemudian 8, kemudian 11, kemudian 14, kemudian 17. Nah, berarti ini merupakan aritmatika. Dengan beda atau selisihnya, ini plus 3. Ini ke sini juga plus 3 juga. Oke, ini juga plus 3, ini plus 3. Selalu sama, konstan. Maka disebut sebagai aritmatika. Sedangkan kalau geometri, itu ketika naikannya itu berkali lipat. Misalkan kali 2. Misalkan ya, kali 2 ya. Jadinya kita punya 2, menjadi berapa? Jadi 4. Kali 2 lagi, jadi 8. Kali 2 lagi, jadi 16. Kali 2 lagi, jadi 32. Naiknya selalu sama di sini. Nah, kali 2, kali 2, kali 2. Atau juga dikali dengan setengah misalkan. Kalau dikali setengah contohnya misalkan berapa? 50. Dikali setengah jadi 25. Dikali setengah lagi jadi 25 per 2. Temannya kuliah. Dan seterusnya sampai semakin kecil. Oke. Kok teman Nisa kuliah? Kemudian selanjutnya ada namanya barisan aritmatika. Kita pelajari dulu tadi apa barisan? Ketika suatu barisan yang nilai setiap sukunya didapatkan dari suku sebelumnya melalui penjumlahan. Di sini ada kata-kata penjumlahan. Sehingga antar sukunya selalu sama, selisih atau beda antar sukunya selalu sama. Nah, selisih tadi disebut sebagai beda. Oke, contohnya di sini kita punyai, atau contoh yang pertama 1, 3, 5, 7, 9. Maka beda atau selisihnya berapa nih? Ada yang mau coba? 2. 2, plus 2 ya. Oke, 2 saja atau plus 2 juga boleh. Terus kalau yang bawah berapa ini? Minus 5. Minus 5. Minus 5, betul. Minusnya harus selalu diucapkan ya. Kalau misalkan teman-teman nyebutnya 5 aja, salah. Karena kalau kita ngomongnya 5 itu berarti plus 5. Ini minus 5. Gampang ya? Kemudian ada hal lain lagi yang perlu kita perhatikan. Jadi di barisan aritmatika atau geometri, nanti ada unsur-unsurnya ini. Berarti kalau yang ini merupakan suku pertama, ini suku kedua, suku ketiga, dan seterusnya. Atau disimbolkan dengan huruf U. UN namanya. UN itu merupakan suku ke N. Oke, suku ke N. Kalau kita nyebutin suku kelima, berarti nyebutnya gimana? U5. U5. Oke, kayak contohnya, ini tadi di sini, berarti 90 di sini, barisan ini merupakan U berapa? 3. U3. Oke, kalau yang ini, 100 ini? U1. U1 juga disebut atau disimbolkan dengan huruf A, atau suku pertama. Suku pertama atau suku ke-1 itu disimbolkan U1 boleh, A juga boleh. Paham ya? Itu adalah barisan aritmatika. Rumusnya kayak gini. Rumus suku ke N atau suku kesekian itu adalah A ditambah N-1 kali B. Teman-teman mungkin dulu udah pernah kenal ya, di SMA. Udah ada tuh aritmatika sama geometri. Rumusnya adalah A ditambah N-1 kali B. Di mana A-nya itu adalah suku pertama tadi, kemudian N-nya itu suku yang kita cari. Kalau misalkan suku kelima ya berarti nanti di sini N-nya diganti 5. Bedanya tadi selisih. Oke? Oke, kita mungkin review dulu ke belakang dulu. Tadi yang dapat minus 5 sudah paham semua? Di sini dapatnya minus 5 kok ada yang plus, kok ada yang negatif gitu. Kira-kira paham? Cara nyarinya gimana? Saya mungkin mau tanya ke Dika. Kira-kira gimana yang dapatnya? 2 dari mana Dika? Dika Rizky? Apa baru gabung? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ini kalau misalkan kita perhatikan, naiknya selalu berapa Dika? Di sini naiknya, 2 angka, Pak. naiknya. Berapa? 2 angka. 2 angka atau plus 2 karena dia angka, 1. naik. Kalau yang bawah? Kurang 5, Pak. Kurang 5, selalu berkurang, minus 5, minus 5, minus 5. Gitu ya, bisa ya? Atau caranya gimana? Caranya tinggal 95 atau baris yang kesekian dikurangi dengan yang sebelumnya. Contohnya misalkan yang atas. 11 dikurangi dengan sebelumnya, 9. 11 kurang 9 itu 2. Jadi caranya jangan yang depan dikurangi belakang, jangan. Tapi yang belakang dikurangi yang sebelumnya atau yang di depannya. Contohnya yang ini juga bisa, 75 dikurangi 80. Jadinya minus 5. Oke, atau dengan
sekilas kita bisa melihat ketika dia semakin naik atau semakin besar barisannya, maka dia pasti bedanya pasti positif. Nah, contoh yang atas ini kan positif ya, semakin besar. 1 ke 3 ke 5 dan seterusnya semakin besar, maka pasti positif. Sedangkan yang negatif itu ketika barisannya semakin kecil. 100, 95 semakin turun, semakin turun, semakin turun. Pasti nanti selisihnya negatif. Kalau teman-teman cross check ternyata wah, kok ini semakin kecil tapi selisih kita negatif positif misalkan, berarti salah. Salah nih, berarti harusnya dikasih negatif. Oke, kemudian kita lihat tadi rumusnya sudah ada ya, A ditambah N-1 kali B. Contoh misalkan, biar langsung bisa diaplikasikan aja. Kalau terlalu cepat atau mungkin ada yang belum paham, silahkan bisa diinterupsi aja, nggak apa-apa. Oke, di sini kita punya suatu barisan 11, 15, dan seterusnya. Oke, berarti kemudian kita cari apa di sini? Suku ke-30. Suku ke-30 kita namain sebagai apa? Tadi, suku ke, berarti U? U30. 30. Oke, suku ke-30 ya berarti U30. Kemudian dari barisan ini, kita tuliskan dulu apa sih yang diketahui dari barisan tersebut. Pertama adalah yang paling depan. Paling depan namanya suku pertama atau A. Oke, A-nya 11. Kemudian apa lagi? Selisihnya tadi misalkan kita pakai 19 dikurangi 15, jadinya plus 4. Selisihnya 4. Oke? Kemudian tinggal dimasukin rumusnya. Ada yang masih hafal tadi? Kita coba ulangi lagi. UN sama dengan A A ditambah plus N-1 kali B. Oke, good. N-1 kali B. Oke, tinggal kita masukin. A-nya tadi 11, kemudian N-nya berarti 30, ngikutin yang di sini ya. Kalau ininya 30 ya berarti di sini 30 juga. Kali B, bedanya adalah 4. Oke, di sini berarti yang kita hitung yang dalam kurung dulu ya. 30 kurangi 1 dulu jadi 29. Habis itu ada perkalian, habis itu ada penjumlahan. Pokoknya kita harus selalu ingat aturan apa dulu? PEMDAS ya. Ada yang masih ingat PEMDAS aturannya? Parenthesis, eksponen, multiplication, division, kemudian addition sama subtraction. Oke, nilainya sudah ketemu 127. Kalau mungkin nyarinya nggak terlalu besar, misalkan kayak suku ke-5, suku ke-10, kita bisa manual, nggak terlalu lama. Tapi kalau misalkan ditanyakan kayak gini, suku ke-100, suku ke-30, kalau kita hitung manual tentu saja lama banget. Makanya kita perlu hafal juga nih rumus yang ini nih. Sampai sini paham? Ada yang tanyakan mungkin? Silakan. Cukup jelas? Oke, kalau jelas kita next ya. Jangan ragu-ragu untuk bertanya ataupun menyampaikan pendapat ketika masih belum paham. Selanjutnya deret tadi adalah penjumlahan. Kalau kita ngomongin aritmatika ya berarti penjumlahan dari suku-suku dari suatu barisan aritmatika. Oke, atau dengan kata lain simbolnya deret itu SN. Oke, SN itu dari penjumlahan dari sum sebenarnya. Kalau misalkan kita mau menjumlahkan sampai suku ke N ya berarti U1 ditambah U2 ditambah U3 sampai suku ke N-nya. Kalau misalkan cuma sampai suku ketiga ya berarti S3 sama dengan U1 ditambah U2 ditambah U3. Udah. Oke, selalu ngikutin kayak gitu. Kalau misalkan ininya 5 ya berarti sampai suku ke-5 ditambahkannya. Oke? Sekarang kita lihat di sini. Yang diketahui apa aja nih? Suku pertamanya 1. Selisihnya berapa di sini? Selisihnya 2 ya. Oke, selisihnya 2. Terus kemudian, ini berarti S berapa nih? Ada yang tahu? 6. 6. Kenapa 6? Kenapa nggak 11? Ada 6, Pak. Karena suku ke-6. Yang dijumlahkan ini suku pertama, suku kedua, suku ketiga, keempat, kelima, 6. Ada 6 suku ya, berarti adalah S6. Kalau yang bawah ini, saya tambahin lagi deh. Saya tambahin lagi jadi sekali lagi 70 misalkan. Jadi S berapa? 7. S7, karena ada 7 suku. Oke, gampang ya. Jadi ingat tadi, kalau yang barisan aritmatika itu untuk mencari suku kesekian. Suku ke-100, suku ke-50, pakainya U. Tapi kalau deret itu jumlahan dari suku-sukunya. Kalau misalkan S3 ya berarti jumlahan sampai suku ketiga. Kalau S10 ya berarti jumlahan sampai suku ke-10. Oke, paham ya? Kita pelajari rumusnya. Dapatnya dari sini sebenarnya. Tadi kan kita punya S6 ya, kita pakai contoh yang atas. S6 sama dengan 1, 3, 5, 7, 9, 11.
Kemudian cara mencari rumusnya sebenarnya kayak gini awalnya. Kemudian kita tuliskan lagi S6 tapi kebalik. Dari yang paling besar ke paling kecil. 11, 9, 7, 5, 3, 11. Oke, kemudian kita jumlahkan sehingga yang kiri jadi berapa nih? S6 ditambah S6. Ada berapa S6-nya sekarang? Ada 2. Oke, kayak handphone ditambah handphone ya jadi 2 handphonenya. Jangan jadi kayak misalkan ini handphone S6, ini handphone Samsung S6, ini S6 jadi S12 bukan. Tapi ada 2 ini S6-nya. Sedangkan yang di sebelah kanan ini kita jumlahkan masing-masing 1 sama 11 jadi 12. Yang ini dengan ini jadi 12 juga. Ternyata ketika dijumlahkan ini semuanya 12. Betul ya? Kita lihat nih, ada 12. Nah, kemudian saya mau tanya dulu deh. Ini penulisan yang benar ini kan 12, 12, 12, 12, 12. Ada 6 ya. Yang betul tuh penulisannya 6 dikali 12 atau 12 dikali 6? 12. Di pelajaran SD dulu, coba masih ingat nggak? 6 kali 12 atau 12 kali 6? Yang betul 12 kali 6. Yang betul saya kasih nilai keaktifan. Harus tapi disertai alasannya ya. Oke, Fahmi dulu silahkan mungkin punya alasan 12 kali 6. Mau betul, mau salah tetap saya kasih poin, tenang aja. Kenapa Fahmi? 12 kali 6. Karena kalau Ada alasannya mungkin? bentar, Pak. Nggak apa-apa, silahkan. Susah ngerangkai kata-katanya, Pak. Iya, dilatih nggak apa-apa, dilatih. Kira-kira gimana? 6 kali 12 atau 12 kali 6? Kalau bingung, saya kasih contoh yang lain, kasus yang lain. Ini sebenarnya simpel, tetapi teman-teman harus paham betul bahwa mungkin hasilnya sama, 12 kali 6, 6 kali 12, sama kan hasilnya kan? Tapi mungkin bisa berefek yang berbeda. Contoh ya, saya kasih contoh mungkin teman-teman biar relate nih. Teman-teman misalkan bayangkan lagi sakit, dikasih obat sama dokter. Oke? Di resepnya ditulis, minum obat ini 3 kali 1. Oke, 3 kali 1. Kita bandingin dengan yang 1 kali 3. Kira-kira kalau misalkan teman-teman disuruh minum obat dengan resepnya 3 kali 1 sehari, kira-kira minum obatnya yang betul yang mana? 1, 1, 1, 1 atau langsung 3 sekaligus? 1, 1, 1, Pak. 1, 1, 1. Berarti artinya kalau yang 3 kali 1, kita minum pagi 1, siang 1, sore 1. Berarti 1 ditambah 1 ditambah 1. Sedangkan kalau yang 1 kali 3, itu 3 sekaligus. Oke? Bentar ya. Ada suara azan sebentar. Itu karena 12-nya ada 6 kali, Pak. Oke, sebentar ya, saya hapus dulu sebentar. Oke, jadi kita lanjut ya. Oke, kita lanjutkan. Tadi kita sudah pelajari bahwa ketika minum obat disuruh minum 3 kali 1 berarti pagi 1, siang 1, sore 1 atau malam 1. Kalau yang 1 kali 3 langsung minum 3. Tapi kalau misalkan dokter tanya, kemarin minum obat berapa? Kalau tanyakan 3 ya benar. Kalian minum obat berapa? 3 ya benar, udah benar. Tapi kalau misalkan kalian nggak paham cara minumnya, ya akan jadi overdosis bisa jadi. Kalau misalkan kalian langsung minum 3 sekaligus. Oke, jadi ingat kalau misalkan 3 kali 1 berarti satunya ada 3 kali. Kalau yang ini 3-nya sekaligus 1 kali diminum. Oke, nah jadi pertanyaannya kalau yang ini 12 kali 6 atau 6 kali 12? 6 kali 12, Pak. 6 kali 12. Kenapa? Karena ada 6 Karena kali. 6 kali. 6 kali 12-nya. Oke, nggak apa-apa, Fahmi. Ingat ya, ini pelajaran simpel tapi penting perlu kita pahami yang basic-basic seperti ini. Dulu kalau nggak salah ada soal viral juga, sampai bahkan ada yang marah-marahan, ada seorang kakak atau saudara gitu, nggak terima nih kalau jawaban ponakan atau saudaranya itu disalahin sama gurunya. Ya kurang lebih karena kayak gini, 1 kali 3, 3 kali 1 itu walaupun hasilnya sama, tetapi konsepnya secara berpikir itu beda. Oke, nggak apa-apa. Berarti ini udah bener ya, 6 kali 12 ya. Kemudian
yang sebelah kiri ini operasinya apa? 2S6 itu Perkalian. perkalian. Berarti kalau pindah jadi pembagian ya. Pembagian. Oke, berarti pindah ke kanan jadi pembagian. 6/2 dikali 12. Jadi 3 kali 12 jadi 36. Oke, kemudian kita lihat contoh yang satu lagi dengan cara yang sama persis. Tadi ada 7S-nya, berarti ditambahkan jadi 2S7. Kemudian yang ini, ketika kita jumlahkan ternyata semuanya menjadi 170. Nah, karena ada 7, berarti 7 kali 170. Sama kayak tadi, 2-nya pindah ke kanan jadi pembagian. Sehingga kalau dikalikan kita menjadi ketemu 595. Oke, saya tulis lagi yang tadi yang S6 biar teman-teman nanti notice kira-kira dapat rumusnya gimana kok bisa ketemu. Kita tulis dulu ya, S6 tadi hasilnya adalah sama dengan 6/2 ya. Kemudian dikalikan dengan berapa tadi? 12 ya. Nah. Oke, kalau teman-teman notice atau pelajari kira-kira ini diperhatikan nih. Kalau ini S7 ya berarti di sini juga 7. Kalau di sini 6, ini juga 6. Sedangkan per 2, oh berarti memang rumusnya dari sana. Sedangkan 170 itu adalah penjumlahan dari semua sukunya. Semua sukunya kalau dijumlahkan yang paling atas atau yang suku pertama dan suku terakhir jadi 170. Yang ini juga sama tadi. Itu penjumlahan dari yang suku pertama dan suku terakhir. Oke, jadi kalau misalkan kita mau ringkas rumusnya, sehingga menjadi seperti ini rumusnya. Nah, yang kiri, yang kanan dulu ya, yang kita lihat ya, yang kanan. Jadinya N/2 dikali A ditambah UN. A tadi adalah suku pertama, UN adalah suku terakhir. Oke ya, suku pertama tambah suku terakhir dikali N/2. Kemudian ini UN-nya sendiri. Tadi ada yang masih ingat UN rumusnya apa? Kita coba jabarin. A plus N-1 kali B. Oke, A ditambah N-1 kali B. Oke, A. Yang ini A-nya turun sendiri, A ditambah. Nah, UN sendiri tadi A ditambah N-1 kali B. Nah, A-nya ada 2 nih, berarti kita jumlahkan semua. Kita jumlahkan jadinya 2A plus N-1 kali B. Nah, sehingga ketemulah rumus yang di sebelah kiri ini. Nah, jadilah rumus yang sebelah kiri ini. Ini ada N/2. Oke ya, paham ya? Jadi tadinya di kanan, kemudian kita jabarin yang UN-nya, sehingga jadilah rumus yang di kiri. Jadi teman-teman sebenarnya tinggal ngafalin salah satu aja. Kalau misalkan mau yang kanan, yang kanan. Ketika nanti yang UN-nya dijabarin, jadilah yang rumus yang di kiri. Tadi kita sudah pelajari bahwa A itu adalah suku yang pertama, N itu adalah suku yang kita cari, suku keberapa, B adalah selisihnya. Oke, silakan bisa ditulis di screenshot atau mungkin dihafalkan. Udah ya. Nanti selalu kita ini. Terus kapan kita pakainya? Mau kanan, mau kiri? Dari rumus yang pertama, yang kanan atau yang kiri? Nah, bedanya apa? Ketika, kalau yang di kanan ini atau rumus yang pertama ini, ketika diketahui suku pertama dan suku terakhir. Kalau suku pertama dan suku terakhirnya kita ketahui, maka pakai yang pertama, yang kanan. Tapi kalau misalkan yang diketahui suku pertama dan selisihnya, maka kita pakai yang kedua. Oke, kita langsung ke contoh aja. Langsung contoh, kita lihat di sini. Oke, sebelum kita masuk ke contoh, di sini ada suatu barisan aritmatika, naiknya berapa, kemudian di sini yang ditanyakan jumlahan 10 suku pertama. Berarti jumlahan suku pertama itu apa? Tadi? SN atau UN? SN. SN. Berarti karena jumlahan 10 suku pertama berarti S10. Oke, apa saja di sini yang diketahui? Dari sini dulu. Apa nih namanya? A. Suku pertama, betul. A-nya. Apalagi? Beda. Bedanya. Berapa bedanya? 5. Oke, sehingga kalau kita tulis A-nya 3, bedanya 5. Terus kemudian masukin ke S10. Masukin aja ke S10. Tadi rumusnya ada yang ngasih hafal, kita coba ulangi. SN sama dengan N/2. Nah, yang kiri apa yang kanan? Kita lihat di sini. Oh, yang diketahui nilai pertama atau suku pertama dan selisih. Oh, berarti pakai yang kiri atau yang kedua. 2A ditambah N-1 kali B. Oke, tinggal dimasukin semua. 10, N-nya karena 10 ya berarti ini sini 10 juga. 2 dikali 3 ditambah 10 minus 1 kali 5. Oke, kemudian
Ini dulu dikali jadi 6, yang ini dikurung, dihitung dulu 10 kurangi 9 dulu, kurangi 1 dulu. Kemudian dihitung-hitung ketemu 255. Kalau teman-teman ngitung manual, ya bisa aja ketemu, tapi lama banget. Kalau misalkan salah ngitung, bisa terjadi salah juga hasilnya. Nah, kalau kita udah tahu rumusnya, tahu polanya, kita bisa lebih cepat juga mencarinya. Sampai sini paham ini, contoh yang ini? Paham. Oke, kita lanjut lagi. Geometri sekarang. Kalau tadi aritmatika, sekarang geometri. Geometri juga ada barisan dan deretnya. Tapi kita pelajari dulu yang barisan. Barisannya berarti cara mencari suku selanjutnya itu dengan cara perkalian dari suku yang sebelumnya. Kalau yang tadi kan penjumlahan, entah penjumlahan dengan nilai yang positif atau dengan yang negatif. Kalau yang sekarang perkalian dengan suatu bilangan. Oleh karena itu, perbandingan ya akan selalu sama. Perbandingan antara suku 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4 selalu sama. Nah, itulah yang disebut sebagai rasio atau R. Oke, kalau kita lihat di sini, nah, ini kira-kira rasionya berapa nih? Kali 2. Kali 2, kali 2, kali 2, kali 2. Atau cara mencarinya tinggal dibagi dengan yang sebelumnya. Kalau yang tadi caranya dikurangi dengan sebelumnya, kalau sekarang dibagi dengan sebelumnya. Bisa 4 bagi 2, atau juga bisa 8 dibagi 4. Boleh-boleh aja. Oke. Hasilnya semuanya sama dengan 2. Kalau yang bawah, contoh yang bawah, R-nya berapa ini? Kali setengah. Setengah, betul. Atau dapatnya dari mana? 50 per 100 atau 25 per 50. Sama, semuanya menghasilkan setengah. Hati-hati, teman-teman. Kalau misalkan lagi membagi atau menyederhanakan bentuk seperti ini, jangan jadi 2/1 ya, tapi 1/2. Hati-hati, ini sering terjadian, sering secara nggak sadar kita coret-coret jadi 2. Oh, berarti ini sama dengan 2. Padahal harusnya setengah. Yang atasnya jadi 1, yang bawahnya jadi 2. Oke, kemudian kalau kita perhatikan, kalau yang tadi kan kalau misalkan dia semakin naik, semakin membesar, kalau aritmatika positif, selisih atau bedanya. Kalau sekarang, ketika semakin naik, atau semakin besar, maka dia rasionya lebih dari 1. Sedangkan kalau misalkan dia ternyata barisannya semakin kecil, 100 ke 50 ke 25 kan semakin kecil ya, maka rasionya nanti di bawah 1. Oke, jadi kalau yang semakin besar tadi, rasionya lebih dari 1, kalau yang semakin kecil, rasionya kurang dari 1. Tapi nggak mungkin juga jadi negatif, jadi antara 0 sampai 1 rasionya. Oke, itu sekilas aja kalau kita misalkan pengen cari atau pengen ngitung rasionya. Kalau ternyata kita lihat, wah barisannya semakin membesar, tapi ternyata kita ngitungnya semakin kecil, berarti ada kesalahan. Harusnya kalau barisannya semakin membesar, otomatis rasionya pasti lebih dari 1. Tidak mungkin pecahan. Oke, kita lanjut. Barisan geometri rumusnya seperti ini. Mirip-mirip kayak tadi, ada A atau suku pertama, ada R atau rasio atau perbandingan, dan juga pangkat sekarang ya, pangkatnya pangkat. N-1. Oke, diingat-ingat, A dikali R pangkat N-1. Jadi yang dikurangi 1 adalah pangkat N-nya. Oke, kita masuk ke contoh aja. Kita masuk ke contoh. Misalkan ada suatu barisan seperti ini. Nah, oke, mungkin nanti di soal itu biasanya nggak dikasih tahu nih, ini apakah aritmatika atau geometri. Caranya gimana? Ya kita cek dulu aja. Kalau misalkan dia naiknya pakai selisih, ya berarti dia aritmatika. Ternyata kalau misalkan dia naiknya berkali lipat, 2 kali lipat, 3 kali lipat, atau berapa, itu berarti pakainya rasio. Oke, kita coba cek ya. Kita coba cek. Pakai aritmatika. Katakanlah kita belum tahu ini adalah aritmatika atau geometri. 3 ke 6 naik berapa nih, teman-teman? 3. Plus 3 ya. Nah, sedangkan dari 6 ke 12-nya plus berapa ini? Plus 6. Plus 6. Berarti udah beda kan? Ini aja naik lagi jadi 12. Kalau udah beda berarti bukan aritmatika. Aritmatika itu harus selalu sama kenaikannya. Plus 6, plus 6, plus 6, atau plus 3, plus 3, plus 3. Nah, kalau kita coba cek pakai geometri, berarti ini ke sini kali 2. Kali 2. Kali 2 juga. Ini kali 2 juga. Oke, berarti ini kita tahu bahwa ini geometri. Kalau geometri berarti pakainya rasio, bukan pakai beda. Oke, berarti apa saja yang kita tahu di sini? Suku pertamanya. Oke, suku pertama betul. Sama rasionya berapa tadi? Kali 2. Kali 2, betul. Sedangkan yang dicari adalah Suku ke 10. suku 10 apa namanya?
U10. U10. Ingat ya, kalau suku ke ya berarti pakainya U10. Oke, selanjutnya kita tahu tadi A-nya sudah ketemu 3, rasionya 2. Oke, kita masukkan ke rumus tadi. Rumusnya apa? Ada yang masih ingat? UN sama dengan A kali A kali R N min 1. Oke, kali A kali R. Pangkatnya N jangan min sampai 1. lupa. Pangkatnya Iya. jangan sampai lupa. N min 1 ya. Oke. Tinggal dimasukin rumusnya. Nah, kemudian saya tanyakan dulu di sini. Yang pertama dikerjain yang mana dulu? Katakanlah ini nggak pakai kurung nih. Berarti yang dikurung dulu ya. Oke. Ya. Berarti ini Yang semua kan pangkatnya. ada aturannya. PEMDAS. Nanti biar teman-teman ingat selalu cara ngerjainnya. Oke, yang pertama ada kurung. Oke, parentesis berarti kita cek. Habis itu ada perkalian, ada perpangkatan. Berarti mana dulu yang dikerjain? Pangkat atau kali Pangkat. dulu? Pangkat. Pangkat dulu Pangkat. karena ada eksponen di sini. Oke, berarti kita kerjain yang pangkat dulu. Terakhir baru ada perkalian. Oke, berarti kita harus urut dari yang atas dulu. Setelah itu ketemu 1536. Ternyata jumlahannya dari barisan geometri tersebut adalah 1536. Oke. Kemudian ada lagi nggak? Nah, sekarang deretnya nih, deretnya. Jangan bingung dulu, teman-teman jangan pusing dulu. Nanti, wah susah nih, jangan ngomong kayak gitu dulu ya. Nanti pelan-pelan. Mungkin zaman dulu kayaknya ngomongin matematika susah, ribet. Tapi buang jauh-jauh pemikiran kayak gitu. Karena sesuatu itu kalau misalkan kita ngomongin depannya susah dulu, wah, ini beneran akan jadi susah. Jadi kalau lihat sesuatu, bilang aja, oh kita belum paham, kita belum belajar. Untuk apa? Untuk membuka pikiran kita. Kalau misalkan teman-teman di depan sudah ngomong, wah susah, nggak bakal masuk ilmunya. Sama kayak teman-teman punya gelas, terus teman-teman pengen ngisi air, tapi ternyata masih teman-teman tutupin atasnya, masih ada tutupnya. Nggak bakal masuk, mau sesusah, mau sebagus apapun nih orang yang menyampaikan, nggak akan masuk. Jadi silahkan buka dulu tutup gelasnya, teman-teman benar-benar fokus pelajari, insya Allah akan paham. Oke, kita lihat dulu di sini, mungkin terlihat agak susah ya, tapi kita perhatikan dulu. Oke, deret geometri tadi adalah penjumlahan dari suku pertama, kedua, ketiga, sampai suku ke N-nya. Kalau sampai suku kelima ya berarti S5. Oke, kemudian cara mencarinya atau menentukannya di sini ada dua, yang atas atau yang bawah. Yang atas dipakai ketika rasionya 1 atau lebih dari 1. Sorry, lebih dari 1 kita pakai yang atas. Kalau yang lebih kurang dari 1 atau antara 0 sampai 1 kita pakai yang bawah. Kayak contoh yang sebelumnya itu rasionya berapa teman-teman? Yang masih ingat? 2 ya kalau nggak salah ya? 2 ya, Pak. betul ya. Nah, kalau rasionya 2 berarti kita pakai yang atas. Gitu aja tentunya. Oh, rasionya 2, lebih dari 1 toh, berarti pakai yang atas. Kalau misalkan 1, sekian, itu masih tetap yang atas. Oke? Kalau 1, sekian juga masih tetap yang atas. Kalau misalkan saya coba tanya ini, kalau 3/4, pakai yang mana? Yang bawah. Bawah. Yang bawah. Kenapa? Kurang dari Kurang dari 1. 1. Cara gampangnya gimana sih, teman-teman? Coba bandingin aja dengan penyebutnya. Penyebutnya berapa? 4. Berarti kita coba bandingin dengan 4/4. Nah, 4/4 dengan 3/4 besar mana? Besar 4/4. Oh, berarti 3/4 masih di bawahnya 1. Kalau misalkan 4/3, Yang atas lebih yang dari atas. Kenapa? Kita bandinginnya dengan 3/3. 1/3. 4/3 dengan 3/3 lebih besar. Oke, berarti kita pakai yang atas. Walaupun pecahan tidak selalu 0 sampai 1, nggak selalu. Tergantung kita bandingin dengan satunya aja tadi. Oke, kita sudah tahu ya cara memilih rumusnya yang atas atau yang bawah. Oke, kalau yang atas kita saksikan, kita lihat dulu. Rumusnya sebenarnya mirip kayak yang tadi, A dikali R pangkat N min 1. Jadi R pangkat N-nya baru dikurangi 1. Kalau rumus UN tadi, kalau teman-teman perhatikan, rumusnya adalah A dikali R pangkat N min 1. Yang dikurangi 1 adalah pangkatnya. Tapi kalau yang di sini, R pangkat N minus 1. Hasil dari R pangkat N baru dikurangi 1. Kalau yang bawah, kalau atasnya R min 1 gitu ya, maka bawahnya juga R min 1. Sedangkan kalau yang kurang dari 1 tadi, satunya pindah ke depan. Udah itu doang bedanya. Jadi hasilnya A dikali 1 dulu di depan. 1 min R pangkat N. Dibagi 1 min R juga. Jadi ini polanya sama tuh. R min 1, ini juga R min 1. Kalau yang ini 1 min R, maka ini juga 1 min R. Paham ya? Ini tadi A suku pertama, R itu rasio, N itu adalah suku kesekian yang kita cari. Jumlahan suku kesekiannya.
Kalau mungkin masih pusing, kita pakai contoh aja langsung. Oke, di sini apa saja yang diketahui? Sama kayak tadi, ini adalah suku pertamanya atau A-nya. Habis itu rasionya. Rasionya 2 ya. Oke, kalau rasionya 2 pakai yang atas atau yang bawah? Atas. Pakai yang atas. Terus yang ditanyakan ini UN atau SN? SN. SN. S berapa? 10. S10. Gampang ya? Berarti kita tulis semua yang sudah diketahui. A-nya 3, R-nya 2. Karena R-nya 2 lebih dari 1, maka pakai rumus yang atas. Rumus yang atas kita coba tuliskan ulang. SN sama dengan A dikali, masih ada yang ingat? Dikali R dulu apa 1 dulu? R. R dulu karena di atas. N. Pangkat N, baru kurangi 1. N1. Yang bawah nggak ada pangkatnya ya, R-1 aja. Oke, kalau sudah, kita masukin semua. A, R-nya, N-nya, masukin semua. Nah, di sini ada dalam kurung. Tapi dalam kurung ternyata ada hitung-hitungannya lagi, ada pangkatnya. Oh, berarti pangkatnya dihitung dulu nih. 2 pangkat 10-nya dihitung dulu. Kemudian dikurangi 1, baru dikalikan dengan 3, dibagi dengan, penyebutnya tinggal 1. Kalau teman-teman bingung, 2 pangkat 10 banyak banget. Ya nggak masalah. Nanti kalau misalkan teman-teman hitung kayak gitu, teman-teman bisa pakai gunakan kalkulator saintifik. Atau mungkin di HP juga sekarang sudah ada ya, kalkulator yang bisa ngitung kayak gitu. 3 pangkat 7, kayak gitu kan lama mungkin ya kalau kita manual. Bisa terjadi kesalahan juga. Jadi nggak apa-apa teman-teman pakai kalkulator untuk menghemat waktu, atau mungkin biar nggak terlalu lama juga ngitungnya, nggak masalah. Oke, yang penting teman-teman paham konsepnya. Kemudian udah ketemu, ternyata ketika kita jumlahkan semua tuh barisan geometri tadi menjadi 3069. Paham ya? Ada yang mau tanyakan mungkin, silakan. Untuk geometri. Ada? Oke. Semoga paham semua. Selanjutnya adalah penerapannya ataupun aplikasinya. Aritmatika, geometri, aplikasinya gimana ya? Ini salah satunya aja ya. Nanti teman-teman juga mungkin akan menemukan aplikasi atau penerapan-penerapan barisan aritmatika dan geometri di kehidupan sehari-hari. Oke, yang pertama adalah penerapan barisan aritmatika. Itu adalah sama ketika kita ngomongin bunga tunggal. Bunga tunggal atau disebut juga dengan flat, bunga yang flat, diperoleh pada setiap jangka waktu tertentu dengan jumlah yang tetap dihitung berdasarkan modal awal atau dana yang kita setorkan di awalnya. Contohnya misalkan ada Santi nih menyetorkan uangnya di bank senilai 1 juta. Oke, setiap bulannya ia menerima bunga 100.000. Jadi kalau misalkan kita buatkan dalam bentuk tabel, bulan pertama kita punya 1 juta, Santi ya, bukan kita ya, Santi punya 1 juta, bulan depannya ditambahin dengan bunganya 100.000. Bulan depannya lagi tambahin lagi dengan 100.000, begitu seterusnya. Kurang lebih kan teman-teman paham ya, bahwa ini kenaikannya selalu konstan. Naik 100.000, naik lagi 100.000, dan seterusnya. Berarti ini merupakan barisan aritmatika dengan beda 100.000 tadi. Mau ini duit kita udah jadi banyak pun, kenaikannya pasti akan 100.000 terus. Tapi kalau misalkan dengan bunga majemuk, ini beda. Bunga majemuk ini nanti uang yang kita miliki sudah dianggap menjadi uang kita. Sehingga nanti kenaikannya beda lagi, bukan kayak bunga tunggal. Tapi kita pelajari dulu yang bunga tunggal dulu ya. Nah, rumusnya seperti ini kurang lebih. Bunga tunggal itu SN simbolnya. SN sama dengan A dikali 1 plus N kali I. Mau I-nya di depan, N-nya di depan sama aja. Oke, di mana A-nya tadi modal awal. Kalau tadi di barisan kita ngomongin suku pertama. Kalau di sini adalah modal awal. Ya kita anggap A itu adalah uang yang pertama kita setorkan adalah berapa. Oke, N tadi adalah jangka waktunya. Kalau misalkan dalam bentuk bulan, ya berarti nanti persentasenya juga harus dalam bentuk bulan. Kalau persentasenya dalam bentuk tahun, ya berarti nanti jangka waktunya dalam bentuk tahun. Misalkan contohnya, ketika kita punya bunganya 12% gampangannya aja. Kalau bunganya 12% per tahun, kita nabung selama 3 tahun, maka N-nya berapa? N-nya berapa? N-nya 3. N-nya 3, betul. Kalau misalkan sekarang kita ganti, bunganya 12% per tahun. Akan tetapi kita bayarinnya selama atau setiap 1 semester, katakanlah. Sama kayak tadi jangka waktunya 3 tahun. Maka persentasenya sekarang berapa? Bukan lagi per tahun, tapi per semester. Per semester jadi berapa bunganya? 5.
Bima yakin? 1 tahunnya 12%. Oh, loh. 1 tahunnya berarti 12 kali 3, 36. 1 tahunnya 12%. Iya, Kalau per 12. semester berarti berapa? Oh, per 6%, semesternya Pak. 6. 6% dong. Oke. Oke. Nah, berarti jangka waktunya sekarang jadi berapa? N-nya berapa berarti? Selama 3 tahun ini. Kalau tadi kan 3, kalau sekarang kita bayarin setiap semester. Berarti 6. Berarti 6. Kenapa? Karena 6, Pak. kalau setiap tahun jadi 2 atau bayarnya 2 kali. Berarti kalau 3 tahun ya berarti 6. Gitu. Jadi untuk N sama I kita harus sinkronkan dulu nih. Kalau persentase bunganya dalam bentuk tahun, ya berarti nanti jangka waktunya kita lihat dalam bentuk tahun juga. Oke, kalau misalkan persentase bunganya dalam bentuk per bulan misalkan atau per semester, maka nanti N-nya juga harus kita sesuaikan. Oke, kita langsung ke contoh aja. Misalkan di sini ada dana sebesar 1 juta. Kemudian tingkat pengembalian flat. Jadi kalau ada kata-kata flat sama aja dengan bunga tunggal ya. Oke, bunga tunggal. Oke, selama 3 tahun. Suku bunganya katakanlah 18%. Berarti apa saja nih yang diketahui tadi dari sini? 1 juta itu merupakan apa? Modal. Modal. Berarti apa singkatannya tadi? A. Oke. Apalagi? Selama 3 tahun. Berarti ini Jangka waktu. jangka waktunya N-nya ya. N-nya. Terakhir di sini I-nya ya. Bunganya. Bunganya per apa nih? Per tahun. Nah, kita harus perhatikan juga nih per tahun. Oke, berarti kita sudah tahu A-nya 1 juta, jangka waktunya N-nya 3, bunga per tahunnya 18. Oke, yang ditanyakan tadi jumlah dana yang diinvestasikan, berarti S3. Kenapa? Selama 3 tahun ini kita tabungnya. Oke, maka S3 sama dengan, ada yang masih ingat, kita coba tuliskan lagi biar selalu ingat. Kalau misalkan di awal-awal teman-teman lagi ngerjain latihan kayak gitu, nggak apa-apa, tulis ulang lagi rumusnya. SN sama dengan A dikali 1 1 dulu. plus N kali I. Oke, N kali I. Oke ya, tinggal dimasukkan. N, I sama A-nya kan udah ketemu semua tadi. Oke, kemudian N kali I-nya dulu ya. Jadi 0,54 ditambahkan dengan 1, jadi 1,54 baru dikalikan 1 juta. Sehingga kalau kita hitung dengan menggunakan rumus ketemu 1.540.000. Tapi kalau misalkan lupa rumusnya gimana? Bisa pakai manual. Caranya kayak gini. Paham ya ini dulu ya rumusnya ya? Tinggal dimasukin kok angkanya. Perhitungannya yang hati-hati. Kemudian selanjutnya, kalau misalkan kita bisa pakai cara yang kedua yang manual ya. Kalau kita misalkan lupa nih rumusnya, ya berarti kita hitung dulu aja. Bunganya setiap tahun berapa? Karena kita tahu tadi setiap tahun itu 18%, maka kalikan dengan modal awal kita. Modal awalnya 1 juta, maka 18%-nya 180.000. Kita nabung atau investasi selama 3 tahun. Maka selama 3 tahun tersebut, kita dapat bunga 180.000, 180.000, 180.000. Oke, ini harusnya 3-nya di depan ya. Oke, 3 kali 180.000. Hasilnya 540.000. Oke, sehingga ketika ditotalkan ketemunya sama kayak tadi, 1.540.000. Kalau kita lihat dalam bentuk tabel, kurang lebih jadinya seperti ini. Pada tahun pertama kita dapat bunga 180.000. Total akhir pada tahun pertama 1.180.000. Kemudian tahun kedua dapat lagi 180.000 lagi, ditotalkan jadi 1.360.000. Kemudian tahun ketiga dapat lagi bunganya 180, sehingga total saldo kita di akhir tahun ketiga 1.540.000. Boleh seperti ini juga. Paham untuk yang ini? Apa nih namanya? Bunga majemuk, bunga tunggal dulu ya. Bisa dipahami? Jelas ya? Silahkan kalau ada yang bingung atau ada yang ditanyakan, nggak apa-apa, jangan ragu. Kita coba sekali lagi. Ada gagas nih nabung di bank. Kemudian setelah dikenakan bunga 15% flat, dan kata-kata flat berarti ini tunggal, selama 2 tahun tabungannya menjadi 6.100.000. Oke, dari sini coba kita lihat apa saja yang diketahui. Tingkat bunga berarti apa tadi namanya? I ya. Terus selama 2 tahun berarti N. Jangka waktunya N, kemudian tabungannya menjadi ini berarti apa nih? SN. SN. N-nya berapa? S berapa? Selama berapa tahun dia tadi? 2. 2, berarti S2. Bang ya, yang ditanyakan A-nya.
Cara nyarinya ya gimana? Ya masukin aja ke rumusnya, sama kayak tadi. Rumusnya kan Sn sama dengan A plus N minus 1. Sorry, A1 ditambah I dikali N atau N dikali I. Berarti yang kita hitung yang lainnya dulu aja. Berarti yang S2-nya taruh di kiri, yang S2 tadi 6.100.000 tadi. Kemudian yang di kanan A dikali 1 plus 0,3. Karena N dikali I-nya jadi 0,3. Selanjutnya, kalau sudah sampai sini, 6.110 dikali A sama dengan A dikali 1,3. Ini operasinya perkalian, ya, ingat ya. Kalau ada angka dan huruf atau variabel itu perkalian. Sehingga kalau misalkan 1,3-nya pindah ke kiri, jadinya pembagian. Berarti kita hitung ketemu 4.700.000. Berarti dengan kata lain, kalau kita ingin tabungannya menjadi 6.110.000 2 tahun lagi dengan tingkat bunga 15% flat, maka kita harus nanam modal atau punya modal dulu di sekarang ini 4.700.000. Oke, mungkin teman-teman nanti bisa menghitung ataupun mengkalkulasikan kalau misalkan teman-teman pengen investasi. Katakanlah misalkan suatu saat teman-teman kepikiran nih, mulai dari sekarang mumpung masih kuliah, ada ilmunya, kemudian kita bisa nabung sedikit demi sedikit dari uang jajan kita mungkin, atau mungkin punya penghasilan dari side job mungkin. Nah, teman-teman harus bisa memperhitungkan kira-kira nanti ke depan atau mungkin beberapa puluh tahun lagi kita pengen uang katakanlah 1 miliar. Nah, 1 miliar ini kalau misalkan kita mau nabung, berarti tiap bulan kita kira-kira harus berapa? Kan kalau misalkan kita langsung nabung besar kan mungkin agak susah. Ya mungkin setiap bulan kita mungkin nabung 500.000 atau 200.000. Nah, kita bisa perhitungkan asumsinya dengan tingkat bunganya berapa persen. Nanti bisa ketemu tuh. Atau mungkin kalau teman-teman tahu ya ada aplikasi bibit kayak gitu, biasanya sudah dihitungkan di sana dengan tingkat pengembalian atau bagi hasil atau return itu katakanlah 7% per tahun kurang lebih, maka nanti kira-kira berapa nih dapatnya. Kalau misalkan sekarang nabungnya 1 juta atau 500.000, kira-kira beberapa tahun lagi atau berapa tahun lagi kita bisa mencapai sampai 1 miliar tadi. Oke, sebentar ya, saya mau izin ke belakang dulu. Silahkan mungkin kalau ada yang tanyakan atau mungkin bisa dipahami dulu. Saya ke belakang dulu sebentar. Din,
Oke, halo. Kita lanjut ya. Maaf tadi agak lama. Oke, kita sudah mempelajari contoh bunga tunggal. Ada lagi nggak contohnya? Oke, satu lagi kita lihat. Apa saja sekarang yang diketahui? Modal ya, berarti A. Apalagi N, ini N-nya. Ternyata setelah 2 tahun menjadi 120 juta juga. Nah, sekarang ini N-nya udah ada 2 tahun, ini berarti apa nih namanya? 120 itu berarti apa? Ada yang tahu? S2 juga, betul, S2 juga. Kenapa? Karena tabungan dia setelah 2 tahun. Oke, kita tulis dulu N-nya, A-nya, kemudian S2-nya. Yang sekarang kita cari adalah bunganya. Udah, berarti kalau misalkan yang ditanyakan bunga, ya udah dalam bentuk I aja ditulis, nggak perlu repot-repot. Oke, berarti, nah ini mungkin teman-teman kalau misalkan menghitung, kalau tadi kan kita ingat ada aturan PEMDAS ya, ada aturan PEMDAS. Tapi kalau misalkan kita mau pindah ruas atau mau memindah-mindahkan kayak gitu, justru yang kita kerjakan dari yang paling bawah dulu. Oke, ini penjumlahan atau pengurangan dulu, baru perkalian atau pembagian, baru perpangkatan. Contohnya misalkan di sini. Nah, berarti kalau di sini ada kurung, berarti kita anggap mereka satu kesatuan. Ini 120, ini 100, dan ini 1 plus 2I. Berarti 100 dikali 1 plus 2I itu operasinya perkalian. Maka kita pindah dulu ke sebelah kiri. Jadi 120 dibagi 100. Oke, jadi berapa? 1,2. Sama dengan yang di kanan 1 plus 2I. Oke ya, 1 plus 2I. Kemudian kita mau mindahin atau kita mau nyari I. Kalau kita mau nyari I ya berarti satu yang ini harus dipindahin. Nah, ini aplikasi yang barusan ya. Kalau misalkan di sini kan ada operasi perkalian dan juga ada operasi penjumlahan. Berarti yang kita kerjakan atau yang kita pindahkan yang penjumlahan dulu. Satunya kita pindahkan ke sana. Bukan dibagi 2 dulu, tapi justru satunya dipindahkan ke sana. Atau sama-sama dikurangi 1. Berarti 1,2 dikurangi 1 sama dengan 2I. Oke, sehingga menjadi yang kiri jadi tinggal 0,2, yang kanan jadi 2I. Nah, 2I ini operasinya apa? Perkalian. Perkalian. Berarti kalau misalkan 2-nya ini mau dipindah ke kiri, jadi pembagian. 0,2 dibagi 2. Sama dengan I. Atau kalau kita mau tukar boleh I sama dengan 0,2 dibagi 2. Hasilnya 0,1 atau kalau kita dalam bentuk persentase 10%. Berarti kalau kita punya uang 100 juta, kita pengen selama 2 tahun duitnya menjadi 120 juta, maka kita harus cari bunga yang 10% per tahun. Kurang lebih seperti itu. Nah, hitung-hitungan ini seperti ini penting nih kita gunakan untuk misalkan memperhitungkan kira-kira kalau misalkan sekian tahun lagi duit kita pengen jadi 1 miliar, jadi 2 miliar, berapa uang yang harus kita kumpulkan dari sekarang. Kayak gitu, bisa juga. Oke, makanya sebenarnya jarang banget sih kalau misalkan sekarang tabungan yang sampai 10%. Tabungan itu dikit banget sekarang bunganya. Oleh karena itu orang tidak memilih lagi untuk menabungkan uangnya kalau dalam bentuk banyak karena sedikit banget bunganya. Sekarang makanya orang lebih memilih investasi di reksadana atau mungkin di saham dan yang lain sebagainya. Oke, kalau di bank biasanya akan kalah dengan inflasi ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke bunga majemuk. Bunga majemuk seperti yang kita tahu adalah penerapan dari deret geometri atau barisan geometri. Oke, ini tadi kita lupa ya nama lainnya. Kalau bunga tunggal atau bukan bunga tunggal, apa tadi? Barisan aritmatika, nama lainnya deret hitung. Oke, deret hitung itu berarti aritmatika. Oke, kalau yang deret ukur itu geometri. Oke, jadi kalau misalkan nanti suatu saat ada keluar tuh deret hitung atau deret ukur, ya jangan lupa kalau deret hitung aritmatika, deret ukur geometri. Oke, dengan model bunga majemuk ini kita bisa melihat atau menghitung besarnya pengembalian kredit di masa datang berdasarkan tingkat bunga atau sebaliknya juga. Atau juga buat untuk mengukur nilai sekarang dari suatu jumlah hasil investasi yang akan diterima di masa datang. Kemudian prinsipnya dari bunga majemuk ini adalah bunga yang sudah kita peroleh, uang dari bunga yang sudah kita peroleh dianggap menjadi modal pokok kita di tahun berikutnya. Sehingga juga disebut dengan bunga berbunga.
uang yang sudah kita peroleh menjadi, atau uang dari bunga yang sudah kita peroleh menjadi uang kita. Atau disebut juga compound interest. Atau kalau misalkan pakai analogi, teman-teman mungkin tahu ada bola salju ya. Mungkin pertama dia sangat kecil, kemudian dia bergulung menjadi semakin besar, menjadi semakin besar lagi. Kalau misalkan teman-teman atau kita pakai contoh angka, misalkan ya, kita mungkin punya uang 1 juta. Oke. Kemudian katakanlah dapat bunganya 10%, tapi bukan bunga tunggal, tapi bunga majemuk. Oke, kalau bunga majemuk beda dengan yang tadi. Kalau bunga majemuk berarti tahun depan kita dapat bunganya nih. Dapat bunga 10%. 10% dari 1 juta berapa? 100? 100.000. 100.000. Berarti uang kita tahun selanjutnya menjadi 1.100.000. Nah, uang yang sudah kita peroleh ini 1.100.000 itu sudah dianggap menjadi uang kita. Nah, berarti nanti ditambahkan lagi dengan bunganya lagi. Bunganya bukan lagi dari tahun yang awal, tapi dari yang 1.100.000. 10%-nya jadi dari 1.100.000 berapa? 110.000. Hingga pada tahun berikutnya uang kita menjadi 1.210.000. Nah, kurang lebih seperti itu. Ketika misalkan kita mau masih ditabungkan lagi duitnya, ya berarti kita tambahkan lagi dengan bunganya. Bunganya berapa nih sekarang? 10% dari 1.200.000, 10.000. Tinggal dikurangi nolnya 1, 121.000. Oke, paham? Nah, ini berarti nanti pada tahun ketiga jadinya 1.331.000. Salah hitung ya, 330.000. Oke, jadi inilah bunga majemuk. Jadi uang yang sudah kita peroleh, kita tambahkan lagi dengan bunga. Bunganya dari uang yang kita sekarang. Bukan lagi pakai modal awal yang kita masukkan di awalnya. Oke, ini adalah bunga majemuk. Sehingga kalau misalkan kita punya modal pokok sebesar A, kemudian dengan bunga per tahunnya sebesar I, maka jumlah akumulatifnya menjadi seperti ini. Pertama, ini adalah modal kita di awal. Ditambahkan dengan bunganya. Bunganya dari mana? Ya bunga dari modal kita. Jadinya kurang lebih seperti ini. Nah, ini adalah uang kita setelah 1 tahun. Nah, ini uang kita setelah 1 tahun, ditambahkan lagi dengan bunga dari uang kita setelah 1 tahun. Nah, berarti ini uang kita tadi dikalikan dengan bunganya berapa persen. Jadinya kurang lebih seperti ini. Begitu seterusnya setelah sampai N tahun, jadinya kurang lebih seperti ini. Sehingga itu menjadi rumus dari bunga majemuk. Bedanya kalau yang tadi kita tulis ulang lagi biar hafal, SN untuk bunga tunggal sama dengan A dikali 1 ditambah N kali I. Kalau yang sekarang, kalau yang bunga majemuk, N-nya menjadi pangkat. A dikali 1 plus I pangkat N. Dengan A, I, dan N-nya masih sama. A-nya modal awal, kemudian I-nya bunga, dan N-nya adalah jangka waktunya. Perlu diperhatikan lagi, jangka waktu dan bunga harus disinkronkan. Kalau bunganya dalam bentuk per tahun, ya berarti jangka waktunya kita harus hitung per tahun. Kita lihat pakai contoh, misalkan. Nah, di sini, apa saja yang diketahui di sini? Meminjam uang di bank. Oke, berarti ini A-nya ya. Yang kita pinjam A-nya. Apalagi, oh N-nya di sini ada. Selama 3 tahun, jangka waktunya. Bunga majemuk 2% per tahun. Oke, berarti bunga majemuknya I ya. Oke, berapa jumlah seluruh uang yang harus dikembalikan? Ingat, karena ada bunga, otomatis uang yang harus dikembalikan bukan hanya pinjaman pokoknya, tetapi harus ditambahkan dengan bunganya. Oke, kita tulis dulu tadi ada A, ada N, dan juga ada I-nya sudah diketahui. Cara yang pertama, kita tinggal masukkan ke rumus bunga majemuk. Rumus bunga majemuk tadi, kita tulis ulang lagi, SN sama dengan A ditambah, A dikali ya. A dikali 1 plus I. I dipangkatin N. N. Oke. N-nya gimana nih? Belum tulis. N-nya, bentar. Oke, tinggal dimasukin ya. 5 juta dikali 1 plus 0,2, 0,02 pangkatin 3. Nah, ingat sekali lagi aturan dari Pemdas. Kalau misalkan ada kurung, kita selesaikan dulu yang berada di dalam kurung. 1 ditambah 0,02 dulu.
dipangkatin 3. Oke, berarti 1,02 dipangkatin 3 dulu, kemudian baru dikali 5 juta. Hasilnya ini. Oke, ingat hitung-hitungannya teman-teman nggak perlu repot ngalikan manual. Kalau misalkan kayak gini 5 juta kali 1,0 bla bla bla, pakai kalkulator aja nggak masalah. Oke, ketemu uang yang harus dikembalikan totalnya semuanya 5.306.040. Oke, kita ambil contoh yang lain lagi misalkan. Nah, ini kalau misalkan pakai cara kedua bisa kayak tadi ya. Kita punya 5 juta. Uang di tahun pertama 5 juta ditambahkan dengan bunga yang harus kita bayar berapa dari 5 juta? 100.000. Kemudian 5.100.000 nih yang harus kita kembalikan. Terus kalau misalkan kita masih pinjam lagi 5.100.000 ditambah 2%-nya dari 5.100.000. 102.000. Begitu seterusnya sampai tahun ketiga. Ternyata kalau kita 3 tahun pinjamnya, kita harus mengembalikan 5.306.040. Hasilnya sama dengan yang di depan caranya. Oke, kalau misalkan sekarang kasusnya masih sama nih, tapi perhitungannya kita rubah sedikit. Sekarang bukan lagi tiap tahun, tetapi tiap semester. Oke, seperti yang tadi saya contohkan di depan ya. Berapa jumlah yang harus dikembalikan? Oke, sekarang kita perhatikan per semester. Kalau tadi N-nya berapa, teman-teman? Kalau tadi selama 3 tahun, ya kalau nggak salah ya, N-nya 3 ya. Nah, kalau sekarang kita bayarnya tiap semester, maka N-nya jadi berapa? 6. Jadi 6. Oke, kemudian bunganya. Bunganya tadi berapa ya? 2% ya? Nah, berarti kalau tiap semester, berapa sekarang bunganya? 1. 1. Dapatnya dari mana? 2 dibagi 2. Tinggal dibagi 2. Karena tiap semester itu berarti artinya dalam 1 tahun dia melakukan 2 kali pembayaran. Ya tinggal dibagi 2. Kalau misalkan tiap bulan, ya berarti 2% dibagi 12. Itu ya. Ya udah, berarti kita hitung lagi dari awal kayak tadi. Berarti N-nya sekarang jadi 6, I-nya menjadi 1%. Rumusnya sama persis, cuma sekarang carinya S6 namanya. S6 berarti 5 juta dikali 1 plus 0,01 pangkatin 6. Oke, ini jadinya segini. Nah, tergantung kita kebutuhannya atau kemampuannya juga seberapa. Kalau misalkan kita bisanya setiap tahun sekali, ya berarti kita pakai cara yang tadi. Kalau misalkan kita bisanya setiap 1 semester atau tiap 6 bulan bayarnya, berarti kurang lebih hasilnya seperti ini. Oke, sekarang mungkin saya masuk kasih pertanyaan. Kira-kira kalau misalkan teman-teman investasi, misalkan investasi atau nabung, kira-kira menurut teman-teman lebih untung yang mana? Pakai yang bunga tunggal atau bunga majemuk? Lebih besar mana kira-kira hasilnya nanti di akhir? Bunga mana? Bunga majemuk. Bunga majemuk. Kenapa alasannya? Karena bunganya dikalikan setiap tahunnya. Oke, dengan uang yang sudah kita peroleh. Contohnya misalkan ya, ketika teman-teman punya uang 1 juta. Oke, kalau misalkan bunga tunggal, berarti 10%-nya kan cuma 100.000 ya. Nah, nanti ketika uang teman-teman sudah nyampe 10 juta, bunga tahun depan tetap 100.000. 10 juta tambah 100.000. Tetapi kalau misalkan pakai bunga majemuk, ketika tabungan dari teman-teman atau tabungan kita sudah 10 juta, maka 10% dari 10 juta itu bukan lagi 100, tapi 1 juta. Ya kan? Maka tahun depannya bukan lagi 10 juta 100, tapi jadi 11 juta tabungan kita. Oke, jadi akan semakin besar, semakin besar, semakin besar. Oke, berarti kalau kita nabung, ya kita pengennya kalau ada pakainya bunga majemuk. Oke, kemudian di sini ada contoh lagi, misalkan di sini tabungan seseorang akan menjadi sebesar 532.000 3 tahun yang akan datang. Nah, berarti ini apa namanya nih? 532.000. S3. S3. Karena selama 3 tahun. Berarti N-nya 3 ya. N-nya 3. Dengan tingkat bunga banknya 10% per tahun. Oke, berarti ini I-nya. Berapa tabungan mahasiswa tersebut saat ini atau sekarang? Berarti yang ditanyakan adalah apanya nih? Apa? A. A-nya, betul. A-nya kan yang ditanyakan. Sekarang itu kita harus nabung berapa biar nanti 3 tahun lagi jadi sekian.
Oke, seperti biasa kita masukkan aja yang sudah diketahui, S3-nya sudah diketahui, kemudian interest-nya atau bunganya sudah diketahui, N-nya juga sudah diketahui. Sama langkahnya kayak tadi, dimasukkan, dihitung, kemudian tinggal dicari A-nya ternyata 400.000. Artinya apa? Artinya kalau uang kita 3 tahun lagi pengen jadi 532.400 dengan tingkat bunga 10%, maka sekarang kita harus nabung 400.000. Oke, seperti itu ya. Ada lagi nggak contohnya nih? Nah, anuitas. Anuitas itu minggu depan akan kita bahas. Jadi hari ini kita cukup sampai bunga majemuk aja. Akan tetapi saya singgung sekilas ya terkait dengan anuitas. Anuitas itu merupakan kalau teman-teman pahami adalah terkait dengan cicilan ataupun angsuran. Kalau misalkan teman-teman pengen beli rumah, beli kendaraan, atau mungkin pengen upgrade nih iPhone 13 kayak gitu, pengen pakai kredit, nah kita bisa memperhitungkan kira-kira setiap bulan kita harus bayar berapa. Nah bedanya anuitas itu tidak seperti benar-benar kayak cicilan kita, atau cicilan itu berasal dari jumlah dibagi dengan total yang harus kita bayarkan. Bukan. Misalkan contohnya, yang gampang aja ya, katakanlah kita pengen pinjam pengen pinjam uang 12 juta. Oke, kalau misalkan kita pengen angsur selama 12 bulan atau 12 kali, maka tiap bulan kita harus bayar 1 juta, 1 juta, 1 juta. Nah, kalau misalkan dikenakan bunga, ini akan beda lagi. Dikenakan bunga, maka nanti ada yang namanya pembayaran pokok dan juga ada untuk bayar bunga. Nah, kalau untuk anuitas, nanti yang dibayar itu kurang lebih setiap bulannya itu hampir sama, setiap angsuran hampir sama. Katakanlah 300.000. Akan tetapi, pada awal sama akhir itu akan berbeda. Yang di awal itu akan lebih besar untuk bayar bunganya dulu. Jadi kalau misalkan teman-teman perhatikan, kalau misalkan teman-teman ada kredit atau ada pembelian sesuatu, biasanya kalau diperhitungkan udah berapa tahun jalan, tetapi ternyata pinjaman pokok kita masih banyak. Karena apa? Uang yang kita setorkan atau uang yang kita bayarkan tiap bulannya di awal-awal itu lebih banyak untuk membayar bunganya. Pokoknya hanya beberapa persennya. Sehingga kalau teman-teman lihat, sudah berapa tahun ngangsur, tapi pinjamannya masih banyak. Ya karena kayak gitu konsepnya. Uang yang kita bayarkan itu untuk membayar bunga lebih besar daripada untuk biaya pokok, untuk pinjaman pokoknya. Oke, lebih detail nanti kita akan pelajari minggu depan. Hari ini cukup sampai di sini dulu di bunga majemuk. Silakan, mungkin ada yang ingin tanyakan sebelum saya akhiri. Ada? Cukup jelas? Semoga paham semua. Ini diam ini bisa jadi dua nih. Bisa benar-benar sudah paham semua, atau mungkin sama sekali nggak paham. Oke, semoga paham semua ya. Jadi silakan teman-teman bisa latih ataupun latihan soal-soal yang ada di buku, atau mungkin nanti akan saya coba kasih kuis ya. Nanti silakan teman-teman kerjakan. Batas waktunya mungkin saya kasih waktu 1 minggu aja ya, terserah teman-teman mau ngerjain kapan. Untuk melihat aja kira-kira seberapa baik atau seberapa bagus pemahaman teman-teman terkait dengan materi yang sudah saya sampaikan. Nggak usah nyontek, nggak usah kerja sama-sama temennya. Ini buat melihat kira-kira teman-teman sudah paham atau belum. Kalau ada hitung-hitungan, kalau misalkan di situ ada waktunya gitu ya, nggak apa-apa. Yang penting teman-teman jawab sesuai dengan jawaban teman-teman. Kalau waktunya habis, nggak usah perhatikan, nggak apa-apa. Oke, sampai sini dulu. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Ada sebelum saya tutup? Tidak, Pak. Tidak ada. Yang lain? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, kita Dinda akhiri. katanya mau tanya. Siapa? Bentar, Pak, tadi Dinda katanya mau tanya, belum maksud itu katanya. Siapa? Bagus atau siapa yang mau tanya? Priyananda Dwita itu Pak tadi. Enggak, Pak. Enggak, Pak. Enggak. Tidak ada? Oke. Mantap. Kalau mungkin masih sungkan, nggak apa-apa. Tanya sama Bagus. Insya Allah Bagus sudah paham ya, Bagus ya. Oke. Silakan teman-teman. Ya, silakan teman-teman kalau misalkan masih sungkan atau kayaknya nggak mau gitu ya, boleh bisa langsung tanyakan ke temannya dulu mungkin, atau mungkin bisa langsung japri ke saya. Tanyain bagian mana yang masih belum paham. Oke, sampai sini dulu. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah hadir, yang sudah aktif berdiskusi. Saya sebenarnya paling suka nih kelas ini. Banyak yang aktif, kemudian banyak on cam juga. Saya ngerasa teman-teman juga bisa respect kepada saya juga. Oke, terima kasih teman-teman semua. Jangan lupa isi presensi atau absennya ya. Oke, sampai sini dulu.
Selamat malam, selamat beristirahat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Terima kasih Gus. Dadah, Pak. Sama-sama. Ngopi. Oke, silahkan dilanjutkan. Terima aktivitas. kasih, Pak. Ya, sama-sama. Silahkan boleh live.